Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Deha Ibadur Rahman dengan NPM 22060536562. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengalaman saya bermain Energy Manager. Energy Manager sendiri merupakan sebuah aplikasi game yang memberitahu bagaimana sebuah energi yang diolah dan akhirnya dijadikan sebuah listrik. Energinya juga berasal dari fosil, angin, nuklir, solar, dan drilling. Kemudian energi tersebut mengisi sebuah baterai atau production yang akhirnya nanti akan dijual pada sebuah daerah. Langsung saja saya perlihatkan bagaimana gamenya. Beginilah penampilan dari Energy Manager. Energy Manager juga bisa kita mainkan melalui aplikasi di handphone. Setelah kita membuat akun dan masuk, kita disuruh memilih tempat base company. Saya memilih Samarinda karena pada awalnya saya kira kita langsung bisa menggunakan fosil seperti batu bara. Ternyata tidak, karena di sini kalau kita lihat di production, batu bara itu harganya cukup tinggi. Harga termurahnya itu sekitar 21 juta dolar. Jadi untuk awal mula kita bisa menggunakan energi terbarukan dan energi seperti fosil. Nah, tips saja sih, kalau mau mulai bermain game ini, saya sarankan bisa memilih yang renewable energy karena harga jual dari produksinya itu tinggi. Kita akan, kalau memilih renewable energy, kita akan dapat kipas yang harga lumayan tinggi, yang saya lupa yang mana tapi harganya lumayan tinggi. Jadi nanti setelah kalian milih company base ya, kita taruh storage ya, kita juga dapat storage, lalu kita taruh produksinya, kita hubungkan, lalu kita disconnect dan kita jual. Setelah itu uangnya kita beli lagi dengan yang fosil ini. Ya, kurang lebih saya sudah memainkan permainan ini selama kurang lebih 3 minggu dengan total jumlah produksinya sekitar 20-an dan storage-nya ada 8. Di game ini kita juga bisa membeli office atau tempat kita bisa menaruh storage-nya. Nih, tinggal kita pencet ini, nanti akan kelihatan office yang available. Misalnya ini, kita membeli di sini, kita harus beli dengan harga segini. Cuma kita harus lihat juga poinnya. Pada awal mulai kita mendapatkan poin sekitar 100, dan untuk mendapatkan poinnya caranya itu bisa dari kita meraih achievement akun nih, achievement, atau juga bisa dari, kalau dari HP handphone biasanya suka muncul di sini plus 4 video, jadi kita kayak menonton iklan dan mendapatkan 4 poin setiap hari, bisa 3-4 video. Atau bisa juga kalau dari achievement yang ini, pokoknya ada seperti reset account, nanti kalian akan mendapatkan 100 poin tambahan. Jadi kalian langsung punya 200 poin. Dan saya belum melakukan itu karena sebelumnya ketika saya ingin reset sudah terlanjur lumayan banyak slot ini, jadi saya merasa sayang. Dan poin juga bisa dapatkan dari packs ini, membeli menggunakan duit asli, tapi hanya bisa dilakukan di handphone. Poin juga bisa digunakan ini untuk kayak cross data line, jadi untuk pemasangan produksi sama unitnya bisa di line grid dengan jarak maksimal 100 kilo ya, seperti itu. Dan bisa nih extra office, power 2 kali, radiation certificate. Nah, ini untuk nuklir, ini juga bisa kita ingin company-nya. Dan ada juga nah ini untuk hidrogen. Jadi untuk production kita menggunakan hidrogen, kita membutuhkan 300 poin, dan untuk kita bisa menggunakan production nuklir, kita menggunakan 1500 poin. Jadi yang hidrogen itu untuk storage-nya ya. Nah, kemudian setelah kita bermain kurang lebih main, nanti akan ada notifikasi untuk ini, yang easy mode atau yang mode yang sebenarnya. Nah, di sini saya menggunakan yang mode sebenarnya. Nah, bedanya tuh kita bisa lihat salah satunya pada angin ini. Di sini kan anginnya cukup kencang ya. Nah, kalau di easy mode itu biasanya anginnya itu lebih kencang dari segini. Dan kalau kita lihat di sini forecast, nah ini tuh merupakan angin yang sesungguhnya pada dunia nyata. Mungkin bisa dibuktikan dari sini nih. Nah, jadi lihat kota Taipei itu bisa dibilang mungkin sedang ada badai ya, karena anginnya sangat kencang di sini. Dan kalau kita lihat tadi juga kan, nah anginnya lumayan kencang. Cuma kalau kurang akuratnya dari game ini, anginnya itu menuju ke arah atas. Tapi kalau kita lihat pada peta anginnya justru malah ke bawah. Mungkin di situ masih harus diperbaiki dari game ini. Mungkin faktor geografinya dari game ini bisa dilihat dari situ. Dan mungkin kalau kita ingin menggunakan production solar, itu juga harus digunakan pada tempat-tempat yang sesuai. Karena untuk solar juga kan menggunakan matahari, dimana seperti Indonesia ini kurang cocok untuk solar. Nih, misalnya saya contohkan solar, kita beli, construct, kita pasang misalnya di sini di Sukabumi.
kita pasang build unit. Kalau kita lihat forecastnya, nah ini cloud covernya lumayan tebal ya. Untuk hari ini mungkin lumayan cukup bagus ini, di bawah 50%. Hanya saja biasanya kalau saya menggunakan solar, biasanya cloud cover itu bisa mencapai 90% ke atas. Makanya untuk office di Indonesia kurang direkomendasikan karena nanti pengisian ke baterainya sangat lama. Untuk tenaga fosil ini, saya belum tahu apakah ini berpengaruh ke tempat-tempat secara geografis. Tapi yang saya lihat untuk oil ini kurang berpengaruh. Mungkin kalau batu bara akan berpengaruh ya. Tapi untuk mengumpulkan duitnya juga cukup sulit. Nah selanjutnya, setelah setelah kita sudah hubungkan nih produksi ke baterainya, nanti baterainya akan terisi energinya seperti ini. Dan kita juga bisa lihat berapa lama hingga baterainya penuh. Dan kalau sudah penuh, kita bisa jual. Nah, untuk harganya juga bisa kita lihat sini. Harganya akan naik turun sesuai dengan kondisi CO2-nya. Jadi kalau misalnya CO2-nya itu kotor atau buruk emisinya, ini kan netral ya sini. Cuma kalau buruk lah, merah gitu, ntar harga yang digunakan itu yang biru yang bawah ini nih. Jadi harganya akan lebih rendah daripada harga aslinya. Untuk penjualannya juga itu terserah kita sih. Kita lihat kalau udah 100% kayak gini, kita lihat nih, nah, harganya kan ini lagi 2002 per $2002 per megawatt. Nah, 1 jam, oh ya, harganya itu akan berganti setiap jamnya. Ya, ini kan udah jam 2.16, harganya lagi 2002 per megawatt. Nah, nanti pada jam 3 atau sekitar 43 menit lagi, harganya akan turun menjadi $700. Nah, karena kita ingin mengumpulkan duit sebanyak-banyak ya, kita harus melihat harganya saat lagi tinggi-tingginya. Nah, saran saya sih sebaiknya untuk kita lihat di sini langsung aja kita jual. Karena setelah harga turun, harganya cukup jauh ya, sekitar 1000-an. Nah, setelah dijual, baterainya itu seperti harus di start dulu, sekitar beda-beda sih untuk lamanya. Cuma kalau yang fosil ini, kalau sudah penuh, sekitar 25 menit lah. Nah, kalau sudah di charge, untuk yang fosil, kita harus mengisi lagi bahan bakarnya. Untuk sekarang saya hanya punya yang oil. Nah, untuk oilnya kita harus isi lagi nih. Sudah diisi. Kalau sudah, bisa langsung kita nyalakan saja sih. Nah, saran saya lagi, jika sudah selesai di discharge dan ini dinyalakan, kita harus lihat dulu detailnya. Kita lihat nih wear-nya. Kalau wear semakin tinggi, produksinya akan semakin lambat juga. Jadi lebih baik kita langsung maintenance saja nih. Dan kita lihat juga nih persenan wear-nya. Semakin tinggi persenan wear-nya, repair cost-nya juga akan semakin tinggi. Jadi lebih baik saat wear-nya sudah di atas 0%, dan kalau bisa di bawah 1% langsung kita repair aja. Langsung jadi 0 lagi. Dan itu digunakan pada setiap unitnya. Dan ini juga nih baterainya, kita lihat nih maintenance, nah 2%. Harganya akan lebih mahal lagi, $19. Gitu. Nah, ini kan untuk fosil ya. Kalau untuk tenaga renewable seperti angin, itu lebih enak karena oh iya, nah dia sudah penuh. Untuk angin, sama kita lihat juga nih harganya. Aduh, harganya lagi $500, lagi rendah. Saya tidak akan jual karena cukup rugi. Jadi saya akan jual sekitar jam 4 nanti. Saya akan jual. Pokoknya kalau kita sudah jual, enak yang angin itu tidak usah mengisi bahan bakar lagi. Ya bedanya di situ aja sih. Selanjutnya di sini ada grids. Jadi setiap office yang kita punya kan tadi ada grids ya, kotak-kotak ini. Nah kita bisa beli grids ya. Nih available option. Nah di sini nih di daerah Samarinda. Oh, atasnya Samarinda. Nah kita bisa place bid. Place itu kita bisa berapa aja sih. Jadi kayak lelang gitu lah. Misalnya saya mau $100. Nah nanti ini ada option will end ya, waktunya. Bisa berapa aja, cuma ini kayaknya sudah selesai. Nah kalau kita menang lelang ya, nanti grade yang ini akan jadi milik kita gitu. Selanjutnya ada exchange. Oh, exchange ini sama yang kayak tadi sih, yang jual-jual aja. Selanjutnya aliansi. Nah untuk aliansi ini kayak squad gitu lah ya, kayak squad aja sih. Cuma untuk membuat squad harganya lumayan mahal, sekitar 300 poin juga nih seharga hidrogen. Menurut saya sih lebih baik kita ngumpulin poin buat hidrogen aja, hidrogen dulu daripada membuat aliansi. Atau kita juga bisa join aliansi yang tersedia. Oh ini join aliansi, lagi error sepertinya. Selanjutnya ada ini fuel atau CO2. Nah tadi untuk yang fosil kan kita harus mengisi bahan bakar ya. Nah untuk yang saya punya masih oil atau minyak. Nah kita juga harus melihat harga-harganya nih. Harga-harga ini juga akan berubah setiap 1 jam. Jadi di sini semua harganya akan berubah setiap 1 jam. Kita lihat harganya 2,92. Yang awalnya dari 1 jam sebelumnya itu $5. Kalau saya lihat harga 2,92 sebenarnya masih agak berat ya untuk membelinya karena harganya masih cukup tinggi. Biasanya saya nunggu hingga nih 1,72 $1. Karena untuk bahan bakar ini kita harus membeli dengan harga serendah mungkin ya. Dengan mindset bisnis ini kita harus lihat harga yang terbaik untuk kita membelinya. Ada juga nih coal atau ini uranium untuk nuklir, sama coal untuk yang tadi fosil menggunakan coal, tapi saya belum punya. Harga coal sepertinya tidak terlalu mahal ya. Ya kurang lebih sama oil. Untuk uranium harganya terlalu tinggi, takut saya lihat. Nah ini juga untuk CO2.
CO2 ini ya seperti polusi pada umumnya aja sih paling. Nah, tingkat CO2 itu bisa naik bisa turun tergantung dari penggunaan tenaga fosil. Cuma kalau kita pakai solar atau angin, ya CO2-nya biasanya nggak naik-naik sih, karena polusi yang digunakan tidak setinggi itu. Nah, tadi yang saya bilang kan, untuk harganya itu tergantung dengan CO2-nya. Kalau CO2 kita tinggi nih sampai ini batas garis ini nih, sampai merah, nanti akan mendapatkan harga yang tinggi, harga yang rendah untuk jual. Nah, caranya untuk membuat CO2 kita netral atau bagus lagi, kita bisa beli. Di sini bisa beli, ada di dunia nyata juga bisa ya. Mungkin kota-kota kita akan terbebas dari polusi, bisa mengurangi CO2 juga. Nah, kita bisa beli nih, harganya lagi $68 ya, mahal sekali ya. Biasanya saya beli tunggu harga turun sih di atas $10 nih, $6 atau maksimal biasanya $20, karena kita ingin harganya lumayan tinggi ya. Makanya kita lihat ketika harganya lagi sedang turun-turunnya. Kemudian ada stok market itu kayak saham aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa beli dari saham orang lain pada nol ya. Waktu itu nih saya nonton video disarankan Markel ini. Nah ini dia share nih, ada nih 350. Nanti kita beli harganya turun lagi. Ya ada, kita beli ini, nanti kita berkurang, kita jadi investmentnya. Nah, saya beli juga ini ke teman-teman saya ya, untuk membantu lah lumayan. Dan kita juga ada yang menginvest ke market kita. Ini sekitar 8 orang ya. Ya mungkin ada yang mau membeli juga ya. Ini namanya DZT. Ya, gitu. Nah, apa ini? Wow, saya menang lelangnya ya. Jadi untuk berapa ya? 2 atau 3 hari ke depan, yang tadi nih, bridge yang ini di atas Samarinda tadi, nah ini dia punya saya. Keuntungannya apa? Jujur saya belum tahu ya. Entah mungkin harganya akan naik atau gimana. Tapi yang penting bridge ini punya saya. Mungkin begitu sih dari game Energy Manager. Untuk kekurangannya ya mungkin ini kan kalau kita ingin menggunakan renewable energy, kita pakai angin atau solar ya kan. Nah, untuk angin kan paling susah untuk kita pakai. Seperti waktu itu tuh saya nih di daerah Filipina, saya beli karena waktu itu anginnya lumayan stabil di atas 10 ms. Namun beberapa hari terakhir anginnya mulai turun, kadang jadi ya ini seperti lihat nih ada 4,4, 0,70. Jadi pengisian baterainya lebih lama. Nah, untuk tadi Taipei kan anginnya sedang kencang nih kalau menurut peta ini. Anginnya nih sedang kencang sekali ya, seperti ada badai ya angin ke kota Taipei ya. Semoga di sana baik-baik saja. Makanya saya membuat office di sini. Dan saya juga lihat di sini nih seperti di Korea Selatan. Saya membeli office di sini karena di peta ini juga anginnya sedang kencang gitu. Nah, kurang bagusnya itu ketika kita ingin membeli office karena office yang kita punya anginnya itu pelan nih. Awalnya saya di Samarinda sini. Nah, anginnya sangat pelan ya, 2,7, 1,19 dan 2,67. Anginnya itu sangat pelan, jadi pengisinya akan sangat lama. Kurang bagus itu ketika kita membeli office tidak ada tulisan angin-anginnya atau cloud cover ya. Jadi kita harus melihat betul-betul dari peta angin ini. Misalnya kalau saya ingin membeli office lagi, mungkin saya akan ke daerah sini atas, daerah apa ini Lasha atau Shigase, tapi sepertinya belum unlock juga ya. Ya sepertinya belum ada juga daerah sini tadi. Iya, tidak ada di sini. Nah, kita juga lihat tadi dari peta kan tadi anginnya begitu, dan angin tersebut juga tidak permanen gitu, ya kan? Karena angin pasti berubah-ubah setiap saat ya. Awan juga seperti itu. Nah, dan untuk saat ini saya juga ingin menggunakan solar gitu kan. Solar, dan tujuan saya sih untuk ke daerah Timur Tengah sini, yang cloud cover itu sedikit persenannya. Seperti teman saya di daerah Dubai, ya daerah Dubai, dia pakai solar dan angin. Karena di sana itu anginnya cukup kencang, dan solar karena daerah Timur Tengah awannya juga sedikit ya. Kita bisa lihat juga nih dari peta sini. Nah, awan daerah Timur Tengah itu tidak terlalu tebal ya, tuh tipis awannya. Tidak seperti astagfirullah Indonesia, awannya sangat tebal. Dan untuk anginnya juga daerah Timur Tengah, oh ini lagi tidak terlalu kencang ya. Mungkin di daerah Jeddah nanti ya. Itu pun kalau saya sudah punya poin lagi. Dan kalau kita ingin membeli office, harganya juga poin costnya akan naik. Awalnya kalau tidak salah 10 atau 15 gitu per office ya. Cuma setelah saya membeli lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih 9 office. Harganya jadi 60 poin. Harga akan terus naik. Dan tadi cara mendapatkan poinnya juga cukup sulit. Selain dari nonton video, mungkin ya ini ya, top up jadi game pay to win. Ya mungkin itu saja sih yang bisa saya bagikan pengalaman saya bermain game Energy Manager ini. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman, penggunaan kata dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.